ភាពសាមតាមកប្រាំងអត់យំផងខ្មែរអត់មានរបស់មួយភាពសាមតាមកអត់យំផង Disutradarai oleh Kong Kiat Komsiri, horor Thailand satu ini berkisah tentang perjalanan 5 teman SMA yang kembali bersatu setelah 2 tahun terpisah. Mereka menginap di rumah teman yang ayahnya baru saja meninggal karena bunuh diri. Bayang-bayang masa lalu menghantui mereka berlima hingga hal aneh mulai terjadi. Teror mengerikan mulai menimpa mereka satu persatu tanpa pandang bulu. Tampaknya ada satu di antara mereka yang menggunakan ilmu hitam untuk membalas dendam dari kejadian masa lalu. Siapakah dalang dibalik peristiwa mengerikan itu? Berikut ceritanya. Di sebuah sungai pedalaman Thailand terlihat beberapa nelayan mencari ikan. Mereka biasanya akan mengikat kail pancing di seutas tali yang terhubung ke kaki angsa. Salah satu angsa terlihat kalang kabut karena kakinya ditarik oleh sesuatu dari dalam air. Pertanda angsa itu berhasil memperoleh ikan. Seorang pria buru-buru mengangkat angsanya itu ke dalam kapal dan mengangkat tangkapannya. Ternyata ada ikan lele yang terperangkap dalam kail pancingnya itu. Saat dia hendak melepas kail yang menancap di mulut ikan tersebut, tiba-tiba malam harinya pria itu dibawa oleh keluarganya ke tempat dukun suli. Mereka tampak khawatir karena di sekujur tubuh pria itu terdapat luka bernanah yang terus mengeluarkan darah. Dukun Thailand, Mak Suli, menenangkan pria itu seraya berkata jika ia akan membantu mengobatinya. Mak Suli mengusap luka pria itu menggunakan adonan tepung untuk memeriksa jenis sihir apa yang menimpa pasiennya itu. Ia melihat ke dalam adonan tepung dan berkata jika sihir itu adalah kutukan dari Kamboja. Mak Suli memasukkan jarinya ke dalam lubang di dada pria itu dan mengeluarkan kail pancing besi yang tertanam di bawah kulit. Setelah mengetahui jenis sihirnya, Mak Suli merapalkan mantra dibantu sang suami. Saat mereka berdua, pasien pria dewasa itu berteriak kesakitan. Kail-kail pancing yang bersembunyi di bawah kulitnya keluar satu demi satu. Tak hanya dari kuku kakinya, namun juga dari dalam bola mata pria itu. Dari tempat lain, seseorang telah meneluh pria itu dengan menggunakan fotonya dengan ikan lele yang ditusuk ratusan kail pancing. Dan film pun dimulai. Siang itu, Kim serius mengikuti kelas perkuliahan kedokteran. Dosennya tengah menjelaskan kondisi manusia saat berada di bawah tekanan. Gejala kecemasan dapat diketahui dari rasa pusing dan telapak tangan yang basah karena keringat dingin. Saat itu, Kim cukup terganggu dengan 2 teman di belakangnya yang asik pacaran saat pelajaran berlangsung. Telapak tangannya sangat berkeringat hingga ia tak fokus mendengarkan penjelasan sang dosen. Setelah kelas usai, ia langsung menyemprot 2 temannya itu yang tengah dimabuk cinta. Setelah jadwal kuliah usai, Kim kembali pulang ke apartemennya. Ia mendapat telepon dari teman SMA-nya yang bernama Ta. Terlihat foto Kim bersama 2 teman prianya, Ta dan Por. Kim tak terlalu menanggapi perkataan Ta dan menutup telepon itu sembari membuka kulkas. Tiba-tiba Por tertawa melihat Kim berteriak ketakutan. Por sengaja memberikan kejutan itu untuk merayakan ulang tahun Kim. Mereka bercanda berdua sembari saling curi kesempatan untuk bercumbu satu sama lain. Di kesempatan itu, Por menembak Kim karena mereka sudah cukup dekat untuk waktu yang lama. Kim pun tampak menyambut baik permintaan itu dan mencium pipi teman SMA-nya tersebut. Tak berselang lama, Kim kembali mendapat telepon dari Ta. Ia menyerahkan ponselnya itu untuk Por dan ternyata tersebar kabar duka di mana ayah Ta meninggal dunia. Por pun mengajak teman lainnya untuk ikut melawat ke rumah Ta. Selain Kim, Ta, dan Por, mereka memiliki 3 teman akrab lainnya, yaitu Ko, si Tom Botter, dan si Centilnot. Setelah tersebar kabar ayah Ta meninggal, mereka berenam segera pergi menggunakan kereta menuju ke kampung halaman Ta. Sembari menikmati perjalanan di kereta, lamunan Kim membawanya ke 2 tahun yang lalu. Saat itu mereka masih duduk di bangku SMA.
Ta mulai menunggu Kim turun dari mobil agar bisa berjalan bersama sampai ke sekolah. Di suatu hari, Ta memberikan surat cintanya untuk Kim dan peristiwa itu mendapat sorakan dari teman yang melihatnya. Kim dengan bangga memamerkan surat cinta itu pada Keo, teman sekolah yang populer yang ternyata sudah lama menyukai Ta. Sepulang sekolah, 6 anak SMA itu belajar bersama di rumah Ta. Mereka ditemani salah satu guru wanita bernama Panor yang juga merupakan ibu tiri dari Ta. Setelah ibu kandungnya meninggal, ayah Prawit memutuskan untuk menikah lagi dengan Bu Panor. Ta juga memiliki adik tiri bernama Nong yang terkenal nakal dan suka bikin onar. Saat mereka belajar bersama, Bu Panor datang untuk membawakan cemilan. Ia juga memeriksa jawaban pekerjaan Kim dan memuji kecerdasan siswi cantik itu. Por tanpa sangat mengagumi kecantikan gurunya itu sembari terus curi-curi pandang. Tak lama kemudian, Nong datang pada ibunya untuk meminta uang 1000 baht. Kim cukup terkejut melihat sikap Nong yang tak segan meminta banyak uang pada ibunya di depan banyak orang. Setelah belajar bersama, mereka kembali pulang berboncengan sembari bercanda gurau di jalan. Kim pulang bersama Por menggunakan sepeda motor. Por menceritakan jika Ta adalah anak dari Pak Prawit. Setelah Pak Prawit menikah dengan Bu Panor, mereka memiliki anak bernama Nong. Oleh karena itulah Ta lebih dekat dengan ayahnya ketimbang dengan ibunya. Por membangunkan Kim yang tertidur kereta karena mereka sudah sampai di stasiun. Kedatangan mereka sudah disambut oleh teman lamanya itu. Ta terlihat sedikit terkejut saat Kim menggandeng tangan Por. Setelah berbincang santai, mereka bergegas ke kuil untuk menghadiri proses kremasi jasad Pak Prawit. Si Cabulko sempat-sempatnya melirik pantat Not yang menurutnya semakin tambah montok. Setelah berdoa, Ta menceritakan jika ibunya punya banyak masalah yang menyebabkan dirinya masuk ke panti sosial. Saat adik tirinya terlibat tawuran, Ta dijebak oleh Nong dan menjadikan dirinya sebagai kambing hitam. Masalah yang mendera semakin hebat. Ayah Ta memilih untuk menembak kepalanya sendiri karena tak kuat menanggung beban hidup yang begitu berat. Ta cukup merasa bersalah atas kematian ayahnya karena ia tak ada di sisinya di saat masa sulit. Ia hanya bisa membantu mengurus pemakaman ayahnya itu setelah keluar dari panti sosial. Sang penjaga kuil itu sempat-sempatnya mengamati dada Not dan berharap mendapat pemandangan. Mereka pun bergegas pergi ke rumah Ta menggunakan angkutan desa. Angkutan itu berhenti di pasar untuk mengangkut penumpang lain. Terlihat seorang pria bertato ditangkap karena membuat keonaran dan terus memberontak seperti orang kesurupan. Melihat pemandangan itu, Ta teringat dengan kejadian masa lalu. Saat Nong terlibat tawuran, Ta sebagai kakak yang baik membantu menyelamatkan adiknya. Saat polisi tiba, Ta meminta Ko untuk membawa adiknya pergi, sementara dirinya terkelungkup di bawah tekanan para polisi. Malam harinya, Bu Panor menjemput Ta di kantor polisi itu. Kim tak sengaja melihat Ta dari dalam mobil. Ayahnya menasihati anak gadisnya itu agar tidak berteman dengan anak berandalan. Ta mendapat perlakuan kasar dari ibunya itu sesampainya di rumah. Prawit hanya terdiam melihat anaknya dicambuk beberapa kali menggunakan rotan. Ta merasa tak terima dengan tuduhan ibu tirinya dan perdebatan pun terjadi. Ayah menenangkan Ta dan membawa anaknya keluar rumah untuk mengobati luka di tangannya. Ayah memohon pada Ta untuk menghormati ibu tirinya. Walau bagaimanapun juga, Bu Panor telah menerima Pak Prawit apa adanya. Ia juga meminta Ta untuk menyayangi Nong sepenuh hati karena hanya Nong saudara Ta satu-satunya. Lamunan Ta melayang ke kejadian masa lalu. Saat itu 5 anak SMA kecuali Kim membolos sekolah dan malah asik berkeliaran di pasar. Mereka menemukan sebuah warung yang digunakan untuk membuat tato. Seorang pria tiba-tiba kerasukan setan dan menyerang siapapun yang di hadapannya. Ko mengatakan bahwa tato itu merupakan bagian dari ritual sihir Kamboja. Bahkan, Nong pernah datang ke dukun Paun untuk mengukir tato di tubuhnya agar kebal dari tebasan pedang atau tusukan pisau. Setelah menonton dukun tato, anak-anak itu melanjutkan berbuat bandel di pasar. Mereka minum minuman keras hingga seorang guru olahraga masuk ke warung itu.
Memergoki murid sekolahnya membolos dari sekolah, Pak Olan berkata akan memberi sanksi tegas pada kelima anak didiknya itu. Sayangnya, ia tiba-tiba melecehkan Not dan bertanya berapa nomor induk siswa agar Not terbebas dari hukuman. Melihat hal itu, Ko tak terima dan mulai menantang guru cabul itu. Pukulan bertubi-tubi mendarat di kepala Ko. Pak Olan berkata pada 5 muridnya itu untuk membawa orang tua ke sekolah esok hari. Hari berikutnya, Bu Panor menemui Pak Olan untuk meminta keringanan agar Tata dihukum. Namun saat mereka berdua masuk ke ruang guru, Pak Olan meminta hal itu dan mereka berdua pun melakukan hubungan terlarang. Tanpa mereka sadari, Ta melihat kejadian tak senonoh itu. Ta mengabarkan kejadian itu pada sang ayah hingga membuat Bu Panor sangat murka. Ia bahkan memarahi Pak Prawit yang lebih percaya pada Ta dibandingkan dengan dirinya. Setelah pertengkaran hebat itu, Pak Prawit kembali meminta Ta untuk tidak berbicara sembarangan lagi. Pak Prawit sampai menampar anaknya sendiri karena Ta terus bersikeras dengan cerita perselingkuhan ibu tirinya itu. Prawit meninggalkan Ta menangis sendirian hingga esok harinya Ta berhasil mencuri kamera sekolah untuk merekam adegan mesum ibu tirinya. Dibantu keempat teman lainnya, mereka berhasil merekam adegan mesum di gudang belakang sekolah itu. Sayangnya, aksi mereka diketahui oleh Pak Guru Olan. Mereka semua berlari kalang kabut menyelamatkan diri dari kejaran Pak Olan. Naasnya, Not terjatuh dan tertangkap. Ta pun terpaksa menyerahkan kameranya, namun dengan cerdik ia membuang kaset rekaman di dalam kamera itu. Pak Olan mengumpulkan kelima siswanya itu di gudang alat olahraga belakang sekolah. Ia berkata bahwa mencuri kamera sekolah adalah tindakan kriminalisme dan bisa dipenjara. Not yang ketakutan mendengar ancaman Pak Olan memohon agar ia dibebaskan dari segala tuduhan. Guru itu meminta bayaran atas permintaan Not. Ia membuka baju siswinya di depan siswa yang lain. Sontak, Ta, Ko, dan Por langsung menghajar guru mesum mereka itu dan mencoba kabur dari gudang. Sayangnya, guru keparat itu memiliki pistol dan mengancam akan menembak jika anak-anak itu kabur. Pak Olan kini mengancam akan benar-benar melaporkan kelima siswa didiknya itu atas tuduhan pencurian dan penganiayaan. Sembari menempelkan pistol ke kepala mereka, guru cabul itu terus memaki dan membentak siswanya. Ia mengikat semua anak-anak itu di tiang rak alat olahraga. Pak Olan kembali mendekati Not dan memaksa Not untuk memuaskan nafsu bejatnya. Ko, Ta, dan Por memberontak seraya berteriak kencang agar gurunya berhenti melecehkan Not. Namun mereka tak bisa melepaskan diri dari ikatan yang mengikat tangan mereka hingga si Tomboiter menangis melihat hal itu. Singkat cerita, setelah kejadian penyekapan dan pelecehan seksual itu, kelima anak SMA menemui dukun Paun asal Kamboja yang membuka praktek ilmu sihir di pasar untuk meminta bantuan. Awalnya mereka diperingatkan oleh Paun jika mereka akan memanggil makhluk yang sangat berbahaya. Sekali mereka memanggilnya, maka makhluk itu akan terus bersamanya sampai ajal mereka tiba. Kelima anak itu bersikeras untuk tetap melakukan pembalasan dendam pada si guru cabul Olan. Sang dukun meminta biodata lengkap dari orang yang akan diteluh beserta barang-barangnya. Kelima anak itu bekerja sama mencari data lengkap guru di sekolahnya dan menemukan semua yang dicari. Syarat terakhir, dukun Paun juga meminta tanah bekas pijakan Olam. Setelah mendapatkan semua yang disyaratkan, mereka kembali menemui dukun Kamboja itu untuk melakukan ritual. Sang dukun meminta kliennya untuk tidak membuka mata saat ritual berlangsung. Not nekat mengintip dan melihat sosok iblis berkepala botak tengah memakan sesajen yang mereka berikan. Sementara itu, Pak Paun tengah sibuk membuat boneka manusia dari tanah liat dan mengikat dengan tali suci. Dengan seekor lele, Pak Olan berhasil diteluh dengan kutukan Kamboja yang terjadi saat memancing lele di awal film. Setelah menyantet guru olahraganya, 5 anak SMA itu memamerkan hasil video mesum Bu Panor di jam makan siang. Mereka memutar rekaman itu di televisi yang terpajang di kantin sekolah. Hal itu membuat Bu Panor sangat sedih dan malu. Di sela pelajaran, Ko mengabarkan jika Pak Olan telah mati. Por membentak Ko untuk tidak membahas hal itu lagi. Tiba-tiba anak-anak yang lain heboh berlarian menuju ke ruang guru. Ternyata Bu Panor mengunci diri di sana dan menusuk-nusuk pahanya sendiri menggunakan tiang bendera.
Ta memandangi ibu tirinya itu yang seakan tengah membacakan mantra. Adegan pun kembali ke masa semula. Ko bertanya mengapa Bu Panor tidak terlihat saat proses kremasi jasad Pak Prawit dilangsungkan tadi pagi. Ta mengaku tak tahu apapun karena ia sibuk menjalani hidupnya sendiri, begitu pula dengan Ibu Panor. Ta hanya tahu jika ibu tirinya itu kini sibuk membuat manisan mangga. Perjalanan menuju ke rumah Ta dilalui menggunakan perahu. Mereka melewati kuburan dari orang-orang yang meninggal di desa tersebut. Tak lama berselang, mereka sampai juga di rumah Ta. Kim membayar biaya perjalanan mereka dan mendapat kembalian dari Pak Supir. Pria tua itu tampak sedikit mencurigakan, bahkan memberi kembalian pun salah. Seorang nenek menggendong kucing keluar dari rumahnya sembari memandang ke arah teman-teman Ta. Ta mengatakan jika wanita tua itu adalah neneknya. Ia meminta teman-temannya untuk tidak mengganggu sang nenek jika tak ada hal yang penting. Mereka pun masuk ke rumah itu dan meletakkan barang-barangnya. Setelah itu mereka langsung berjalan kaki menuju ke rumah Bu Panor yang terletak tak jauh dari rumah Ta. Di tempat itu ramai pekerja yang tengah membuat minyak kelapa. Sementara Bu Panor sibuk memanen sayuran di kebun. Ia menyambut mantan murid sekolahnya itu dengan canggung karena sudah lama tak bertemu. Bu Panor menatap ke arah Not dengan tatapan tajam. Ia tampak tak suka dengan gaya berpakaian Not yang terlalu seksi. Setelah berbincang santai, Not mendapat telepon dari pamannya. Sang paman mengabarkan jika ayah Not masuk ke rumah sakit dan Not harus segera kembali ke Bangkok. Bu Panor masih terus mengawasi gelagat gadis itu. Tak menunggu lama, Not kembali ke dalam untuk berpamitan. Ia berpisah dengan teman-temannya sembari berkemas untuk pulang ke kota. Ditemani Ter, Not berpamitan pada kekasihnya itu dan mencium Ter agar tidak marah karena ditinggal pergi. Setelah mengantar Not, mereka kembali ke rumah Ta untuk berganti pakaian. Mereka harus bergantian agar tidak mengintip satu sama lain. Por duduk di depan teras sembari menanyakan keberadaan Ta yang tak terlihat sedari siang tadi. Ter berkata jika Tak terlihat murung saat Kim dekat dengan Por. Meski tomboy, perasaan Ter sangat sensitif. Ia menyarankan Por untuk menjelaskan hubungannya dengan Kim dan meminta maaf pada Ta. Di waktu yang sama, Ta terlihat sedang beristirahat di bawah pohon sambil mengenang masa lalunya bersama dengan Kim. Dulu, Ta adalah kekasih Kim dan bersama untuk waktu yang cukup lama. Sebelum kelulusan mereka, Kim memutuskan hubungannya dengan Ta secara sepihak. Ta sangat terpukul dengan hal itu dan enggan melepaskan Kim pergi. Saking cintanya pada Kim, Ta menggenggam tangan gadis itu hingga menyakitinya. Kim yang ketakutan berlari menjauhi Ta tanpa alasan yang jelas. Di dalam rumah Ta, Kim masih berganti pakaian. Ia mendengar suara pukulan di pintu kamar. Ia mengira itu adalah Por, namun saat ia keluar tak ada orang di sana. Kim menatap ke arah rumah nenek Ta. Ia mendengar ada suara pukulan bertubi-tubi dari pintu rumah itu. Saat Kim hendak mengintip dari sela-sela pintu, tiba-tiba Por muncul di belakang Kim dan berbicara dengannya untuk meminta maaf pada Ta. Lamunan Ta buyar saat Kim memanggil namanya. Kim meminta maaf karena telah memutuskan hubungan secara pihak dengan Ta di saat SMA. Kim meminta Ta untuk tidak salah paham pada Por. Ia menjelaskan jika dirinya baru saja jadian dengan Por dan tak ada orang ketiga di hubungan masa lalu Kim dan Ta. Ta kembali merayu Kim untuk kembali kepadanya. Ia mengaku selama 2 tahun pasca kelulusan dirinya selalu mencari keberadaan Kim dan sulit untuk melupakan cintanya. Namun sayangnya Kim menolak Ta dengan dingin dan meminta mantannya itu untuk bisa melupakan dirinya. Mereka berdua pun kembali ke rumah Ta dan mencari teman-teman yang tiba-tiba saja menghilang. Ternyata Ta dan Kim diceburkan ke sungai hingga pakaian mereka basah kuyup. Kim tak sengaja melihat sesuatu yang bergerak di bawah rumah itu. Kim menceritakan apa yang baru saja dilihatnya itu, namun teman-temannya justru menjadikan itu sebagai bahan gurauan semata. Saat mereka memeriksa ke arah tiang tersebut, mayat yang dilihat Kim sudah menghilang. Ko justru berkata jika yang ia lihat hanyalah lingkaran dada si Ter.
Mereka pun kembali tertawa dan bergurau bersama hingga petang menjelang. Di rumah, Bu Panor sibuk memasak daging untuk menyambut teman anak tirinya itu. Setelah membersihkan diri, Kim dan teman-temannya masuk ke dapur karena mencium bau harum masakan Bu Panor. Mengira jika masakan itu adalah sup ayam pedas. Bu Panor berkata jika masakan itu sudah hampir matang. Ia meminta bantuan anak-anak untuk menyajikan makanan tersebut. Por kembali menyapa guru pujaannya itu sembari mengajak Bu Panor untuk ikut makan bersama. Bu Panor pun melangkah pergi sembari berkata jika ia sudah makan dan hendak sembahyang di kuil malam itu. Setelah mereka menata piring, nasi, dan lauk pauk di teras rumah, Kim mencari kucing milik si nenek yang sedari tadi digendongnya. Ia melihat kucing itu berlari masuk ke rumah nenek. Kim pun mengejar kucing itu dan meletakkan makanan untuk si kucing di depan pintu. Namun tiba-tiba Kim berteriak melihat nenek yang memakan isi perut kucing tersebut. Ta berlari untuk menghentikan perbuatan si nenek yang sudah pikun dan mengira kucing itu adalah makanan lezat. Setelah menenangkan neneknya, Ta kembali bergabung dengan teman-teman yang lain untuk menyantap makan malam. Ia kembali melihat kemesraan Por dan Kim di depan mata. Ternyata Kim ketakutan karena melihat hal aneh selama berada di rumah Ta. Di waktu yang sama, Bu Panor merias diri di depan cermin dan berkata jika tamu sudah datang. Ia mengganti pakaiannya dengan baju guru seperti di 2 tahun lalu. Tubuh Bu Panor terlihat mengerikan dengan sayatan dan luka di sekujur dadanya. Ia menyeret mayat anaknya dan berkata jika dirinya akan membersihkan tubuh anak itu dengan api. Di tempat lain, Kim dan teman-temannya memanjatkan doa untuk mendiang ayah Ta. Mereka menancapkan dupa dan bergegas kembali ke rumah untuk menyantap makan malam. Baru berjalan sebentar, tiba-tiba dupa yang mereka pasang menjadi terbalik dengan sendirinya. Menurut kepercayaan orang Thailand, hal itu menandakan adanya hal buruk yang akan terjadi. Bu Panor masih dengan ritualnya mengambil kepala pria tua yang direndam dalam kuah manisan mangga. Sembari terus merapalkan mantra, Bu Panor menyiapkan beberapa mayat lainnya dan ditempeli foto Por, Ko, dan Ter. Malam itu, anak-anak memakan santap malam dengan sangat lahap. Kim kembali mendengar suara dari kamar nenek. Ia pun ditenangkan oleh Ta yang mengatakan jika suara itu berasal dari kayu yang terdorong oleh angin. Mereka kembali makan sambil bergurau dan bercerita. Namun tiba-tiba Ko memuntahkan kuku palsu yang biasa dipakai oleh Not. Por juga merasakan ada yang aneh di daging yang ia makan. Ada besi anting tindik yang berasal dari lidah Not. Bahkan ada lensa kontak yang terendam di dalam kuah sup pedas itu. Ter memuntahkan makanannya dan terdapat bola mata menggelinding tepat di atas piring. Kim berteriak jika sup itu berisi daging tubuh Not. Ko sontak menendang mangkuk berisi sup itu dan terlihat potongan kulit wajah Not lengkap dengan alis dan bulu mata. Seketika itu mereka memuntahkan makanan yang sudah ditelan dan bergegas pergi ke kamar Bu Panor. Sayangnya wanita itu tak ada di kamarnya. Ta memilih untuk turun ke bawah dan mencari ibu tirinya di sana. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba berhembus merasuki Kim. Tiba-tiba tubuh Kim menggigil hingga hidungnya mengeluarkan banyak darah. Kim berjalan menuju ke lemari dan mengambil kamera di dalamnya. Setelah menggenggam kamera itu, Kim tak sadarkan diri dan saat siuman, Kim melihat isi rekaman di kamera itu yang menunjukkan Bu Panor memakan jasad manusia. Ko menunjukkan hal itu pada teman-temannya dan seketika itu Bu Panor menyerang orang yang merekam dirinya. Kim tak menyangka mengapa Bu Panor tega melakukan hal segila itu. Teringat saat ia menemui dukun Paun. Paun berkata untuk terlepas dari kutukan, seseorang itu harus memakan daging dukun yang menelunya untuk mendapat kekuatan dari mereka. Di waktu yang sama, Bu Panor seolah berbicara di depan murid mayatnya. Mereka didudukan di kursi dan meja untuk diberi pelajaran. Panor menggores tangannya dan melumurkan darah ke wajah Ter. Seketika angin berhembus dan merasuki mata Ter. Ia kini bisa melihat hantu yang bertengger di rumah itu. Ter menjadi histeris dan sangat ketakutan.
Mereka berlari keluar untuk mencari perahu yang melintas. Setiap ada kedipan lampu di tengah sungai, mereka meneriaki perahu itu untuk mendekat. Hingga saat ada satu perahu yang melintas, melihat sosok Bu Panor di seberang sungai. Dan tiba-tiba, saking ketakutannya, Kim terjebur ke sungai tersenggol tubuh teman-temannya yang berlari masuk ke dalam rumah. Saat mereka berada di dalam air, Kim mendapat penglihatan di mana Pak Prawit sedang disiksa oleh Bu Panor. Sang nenek terlihat duduk terdiam di atas kursi seperti tak bernyawa lagi. Panor mencabut kuku kaki suaminya sendiri agar Prawit tak bisa pergi meninggalkannya. Setelah semua kuku pria itu terlepas, Panor pergi meninggalkan ruangan. Sementara Prawit memilih untuk menembak dirinya sendiri karena tak kuat menahan siksaan istrinya. Pistol yang digunakan untuk bunuh diri terlempar di bawah kasur kamar Pak Prawit. Seketika itu Kim kembali sadar dan diselamatkan oleh Ta. Kim segera masuk ke dalam kamar Pak Prawit dan mencari di bawah kolong tempat tidur. Kim pun berhasil menemukan pistol yang terlempar di bawah tempat tidur ayah Ta. Sembari menggigil kedinginan, Kim menceritakan penglihatannya saat terjebur ke sungai. Tak berselang lama, tutup gentong manisan yang berada di dalam kamar bergerak-gerak dengan sendirinya. Kim yang berada paling dekat dengan gentong membuka penutup kayu itu dan tiba-tiba Kim berteriak histeris seraya berkata jika ada kepala manusia di dalam gentong itu. Ta, Ko, dan Por kembali memeriksa gentong itu dan menumpahkan semua isinya. Ternyata jasad Pak Prawit selama ini direndam di dalam kuah manisan mangga. Hal itulah yang membuat Bu Panor tak datang di proses kremasi pagi tadi. Mereka hendak membawa jasad Pak Prawit keluar dari rumah itu. Namun gangguan demi gangguan mulai terjadi. Semua pintu, jendela, dan benda di kamar itu berguncang hingga tiba-tiba melihat ada banyak hantu dan arwah gentayangan yang menatap ke arahnya. Mau tak mau, mereka harus pergi dan meninggalkan jasad ayah Ta di kamar itu. Sementara itu, Ter masih ketakutan dan histeris ingin lari dari rumah tersebut. Ia melihat sosok yang tak dilihat oleh teman-temannya. Hal itu membuat Kim terperangkap di sebuah kamar yang dihuni oleh hantu pria berambut panjang. Untungnya, Ta bisa menemukan pintu lain dan masuk ke kamar itu untuk menyelamatkan Kim. Bukannya berterima kasih pada Ta, Kim justru memeluk erat kekasihnya. Mereka masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh patung Buddha agar bisa berdoa meminta perlindungan dari gangguan iblis. Sementara itu, Bu Panor masih berbicara dengan tiga mayat di hadapannya. Ia meminta mereka semua untuk mengakui kesalahan di masa lalu. Ter memohon pada Buddha agar nyawanya diselamatkan dari teror iblis. Ia menangis sambil terus mengatakan jika dirinya belum ingin mati. Kim dan Por menenangkan sahabatnya itu, sementara Ko mulai frustasi dan menyalahkan lawatan mereka ke rumah Ta. Mereka saling adu mulut dan menyalahkan satu sama lain. Por terpaksa menampar Ko dan Ter untuk menyadarkan jika mereka semua tengah dilanda bahaya yang sama. Por mengajak teman-temannya untuk bersimpuh dan berdoa di hadapan Buddha. Saat anak-anak berdoa, Panor tengah membuat gumpalan tanah liat yang dilumuri darah dan mantra. Ter mulai kesurupan, tertawa terbahak-bahak sembari berkata jika Buddha enggan melindungi orang jahat seperti mereka. Seketika itu, lampu di rumah itu mati total hingga kamar sembahyang menjadi gelap gulita. Ketika Por menyalakan lilin, semua patung Buddha di tempat itu telah terpenggal dan kepalanya rusak. Ter masih tertawa terbahak-bahak membuat Por dan Ko ketakutan setengah mati hingga berniat untuk menembak mati temannya sendiri. Panor memasukkan gumpalan tanah liat di mulut si mayat dan membuat Ko kesulitan bernafas. Ko melihat Bu Panor mencekiknya dan memaksa Ko untuk mengakui kesalahan yang diperbuat pada Panor. Ta mencoba menyadarkan Ko, namun Ter dan Ko justru jatuh pingsan. Tak lama kemudian, Ko kembali histeris berguling-guling dan melepas pakaiannya. Dari dalam kulitnya keluar tokek besar yang kenyang menggerogoti daging dalam tubuhnya. Ko berteriak kesakitan hingga akhirnya ia pun mati mengenaskan.
Dari 6 orang, kini hanya tersisa 4. Por masih membawa pistol yang ditemukan Kim di kamar Pak Prawit. Ia berencana akan membunuh Bu Panor dan pergi meninggalkan Ter dan Kim. Por ditemani Ta mencari keberadaan Panor yang menurutnya tak jauh dari rumah itu. Setelah mengantar kepergian Ta dan Por, Ter menjadi semakin histeris. Ia berkata jika di sekitar mereka berdua ada banyak hantu yang siap menyergap. Sayangnya, Kim sama sekali tak bisa melihat keberadaan hantu itu. Ter berlari saat satu hantu menempelkan kepalanya di belakang tubuh Kim. Kim pun ikut pergi mengejar Ter, sementara Por masih berada di hutan untuk mencari keberadaan Panor. Tak berselang lama, Ta mendengar suara Kim yang meminta tolong dari kejauhan. Ta langsung berbalik arah untuk segera menolong gadis pujaan hatinya itu. Sementara Por kalah cepat lari dan tertinggal di dalam hutan sendirian. Ia berteriak menantang Bu Panor untuk keluar dari persembunyiannya. Suara wanita terdengar menggema melantunkan kidung seram di tengah hutan. Por melihat sosok Bu Panor berjalan mendekatinya. Sosok itu terus muncul menghilang membuat Por berlari ketakutan. Sementara Ta kembali menyelamatkan Kim yang terjerembab masuk ke dalam sungai. Kaki Kim tertancap potongan kayu runcing hingga membuatnya kesulitan berjalan. Ta membawa Kim ke tempat yang lebih aman dan meninggalkan Kim untuk kembali menemani Por. Tak lama kemudian Ter muncul dengan histeris memohon agar tidak dibunuh. Dengan tergopoh-gopoh, Kim berusaha sekuat tenaga untuk berjalan mendekati Ter. Teman tomboynya itu justru ketakutan dan merangkak menjauhi Kim karena yang ia lihat adalah sosok hantu wanita mengerikan. Hantu wanita itu terus mengikuti Ter kemanapun ia pergi. Ter yang sangat ketakutan dan frustasi menusuk bola matanya sendiri dan mengeluarkannya dari kepala agar ia tak bisa melihat penampakan mengerikan itu lagi. Seketika itu, pandangan menjadi gelap gulita. Ter berjalan sempoyangan tak tahu arah sembari terus tertawa kegirangan karena akhirnya ia tak melihat sosok menyeramkan itu lagi. Naasnya, gadis tomboy itu tersandung balu kayu dan jatuh tepat di wajan penggorengan minyak kelapa yang sangat panas. Tubuhnya yang sekarat, kejang-kejang hingga ia mati dengan kepala digoreng fresh from the kitchen. Kim menangis sejadinya melihat peristiwa tragis yang menimpa sahabatnya itu. Por mendengar tangisan Kim dan bergegas mendekatinya. Mereka kembali beristirahat sembari memikirkan langkah apa lagi yang akan mereka lakukan untuk bertahan hidup. Namun tiba-tiba wajah Kim berubah menjadi Panor dan membuat Por ketakutan. Ia menodongkan senjata tepat ke arah Kim karena di matanya Kim adalah Panor. Sementara itu Kim terus merengek memohon pada Por untuk tidak menembaknya. Por yang mulai gila menekan pelatuk pistol ayah Ta dan Ta lagi-lagi muncul dan menyelamatkan Kim. Ia membawa Kim menjauhi Por yang matanya sudah dirasuki setan. Ketakutan dengan sosok Panor, Por berlari kembali masuk ke dalam hutan dan tanpa sengaja menemukan gubuk kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Ia mengintip dari sela kayu dan melihat Panor tengah melakukan ritual sendirian. Wanita itu dengan mudah memergoki Por dan mengejar mantan muridnya itu menggunakan bantuan kekuatan iblis. Panor mengiris kaki mayat yang sudah tertempel foto Por. Dengan mudahnya, ia bisa melukai kaki Por hingga murid kesayangan itu terjungkal ke tanah. Panor kembali menyiksa Por dengan mencabut gigi mayat dari tempat ritualnya. Por mulai mengeram kesakitan dan giginya terlepas dengan sendirinya. Panor tiba-tiba muncul di hadapan Por memaksa muridnya untuk mengakui semua kesalahan yang ia lakukan pada Bu Panor. Wanita gila itu kembali mencabut gigi-gigi Por hingga membuat ingatan Por kembali ke masa lalu. Ternyata semasa SMA, Por sangat menggilai kecantikan dan kemolekan tubuh Bu Panor. Ia mendatangi dukun Paun untuk meminta resep mujarab agar Bu Panor mau berhubungan dengannya. Dukun Kamboja itu dengan mudah mengabulkan permintaan Por hingga murid SMA itu menang telak bercinta dengan gurunya sendiri. Pak Olan juga terlihat mendatangi dukun Paun untuk meminta mantra pengasihan. Dukun itu berkata dengan jimat yang ia berikan, maka Pak Olan bisa menarik perhatian para gadis. Por sangat sakit hati melihat Bu Panor melakukan hubungan intim dengan Pak Olan.
Ia mengadukan hal itu kepada Ta dan membujuk anak tiri Panor untuk melampiaskan rasa cemburunya itu. Tak hanya itu, Por ternyata memiliki masa lalu yang sangat suram ketika ia disekap oleh Pak Olan di gudang alat olahraga. Tak hanya Not yang dipaksa untuk memuaskannya, namun Por juga dipaksa untuk melakukan hal tak senonoh itu juga. Sangat sakit hati dengan jalan hidupnya yang tragis, Por kembali menemui Dukun Pan untuk menyantet Bu Panor. Dukun itu memasukkan paku ke dalam kemaluan boneka Bu Panor, dan seketika itu darah bercucuran membasahi lantai kamar Bu Guru itu. Merasa dirinya kena teluh, Bu Panor pun mendatangi Dukun Thailand Mak Suli untuk meminta bantuan. Wanita tua itu berkata jika kutukan Kamboja hanya bisa diruntuhkan dengan satu cara, yaitu Panor harus memakan daging dukun Kamboja itu agar bisa menang melawan sihirnya. Namun cara itu akan sangat berisiko karena orang yang memakan daging dukun Kamboja akan menjadi gila karena semua ilmu sihir masuk ke dalam tubuhnya. Bu Panor tak menghiraukan peringatan itu dan mulai melancarkan aksinya. Ia menyiapkan sebilah tombak dan ditancapkan tepat di dubur Dukun Paon. Dengan menangis, Panor yang bersimbah darah memakan daging Dukun Paon mentah-mentah. Setelah mengembalikan ingatan Por, Bu Panor membawa murid kesayangannya itu masuk ke dalam kamar ritual. Por merangkak menjauhi Bu Panor dan menembakkan pistol ke arah gurunya itu berkali-kali. Sayangnya peluru dalam pistol itu sama sekali tak menyembul keluar. Por memohon ampun dan meminta maaf pada Bu Panor. Por mengaku jika ia adalah orang yang mengompori Ta dan teman-teman untuk merekam perbuatan mesum Bu Panor dan Pak Olan. Ia juga adalah orang yang menyantet Bu Panor meski sebelumnya sudah meniduri gurunya itu. Kim mendengar semua itu dan menangis sejadinya. Ia tak menyangka kekasih yang terkenal baik dan rajin ternyata adalah seorang penjahat yang keji. Por merengek di depan Kim meminta kekasihnya untuk tidak pergi dan menyampaikannya. Namun tampaknya Kim bukan orang yang tepat untuk Por. Ta membawa Kim untuk pergi meninggalkan Por sendirian di hutan. Bu Panor muncul lagi dan menyodorkan pistol ke kepala Por. Saking ketakutannya, Por memilih untuk menembak dirinya sendiri. Naasnya peluru dalam pistol itu sudah habis ditembakkan. Panor berbisik jika ia tak akan membiarkan Por mati dengan mudah. Panor kembali merapalkan mantra dalam kamarnya sementara Por diikat kencang dan dibaringkan di atas pelepah daun pisang. Bu Panor memainkan lagu favoritnya untuk mengembalikan mood yang sempat hilang. Bak ingin memasak makanan, Panor menyuntikkan obat bius dosis tinggi ke leher Por. Seketika itu, tubuh Por sama sekali tak bisa digerakkan meski mata dan kepalanya bisa berpikir, melihat, dan bernafas. Untuk melampiaskan dendam dan amarahnya, Bu Panor menuangkan air mendidih di dalam mulut pemuda itu. Asap tebal keluar dari mulut Por yang kepanasan. Panor juga membakar kedua kaki Por hingga kulitnya menghitam dan mengeluarkan banyak minyak. Kepala Dukun Paon terlihat ditancapkan di atas gunungan pemujaan untuk memperkuat ilmu sihirnya. Panor membasahi kain untuk mengelupas kulit Por dari tulang dan dagingnya yang gosong. Tubuh Por gemetaran namun ia sama sekali tak bisa melakukan apapun juga. Di waktu yang sama, Ta menggendong Kim menuju ke tepian sungai untuk menunggu perahu yang melintas. Kim melihat ada tas selempang not yang tergantung di kuil pemakaman. Paman Not sangat frustasi karena keponakannya belum muncul juga di stasiun padahal hari sudah sangat gelap. Meski sudah menghubungi ratusan kali, Paman kembali mencoba menelpon Not dan dering telepon itu membuat Kim mendapat harapan untuk selamat. Sang paman yang sangat syok mendengar cerita Kim langsung mengirim polisi untuk menyergap kediaman Bu Panor. Di kamar ritual itu, tubuh Por sudah seluruhnya terbakar. Panor memaksa Por untuk kembali hidup dengan memompa paru-parunya. Polisi bergegas mengepung area itu dan membawa satu dukun untuk mendoakan kelancaran pekerjaan mereka. Setelah mendapat aba-aba aman dari dukun itu, polisi pun menggerebek kamar ritual Bu Panor. Diketahui wanita gila itu tengah menyalakan sebuah bor baja dan ditusukkan ke kepala Por. Polisi yang mengepungnya sama sekali tak membuat Bu Panor gentar. Ia justru tersenyum dan melanjutkan aksi brutalnya itu hingga akhirnya. Setelah kejadian itu, Kim berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Ta terlihat turut menemani Kim masuk ke dalam ambulan tersebut. Kim yang tak sadarkan diri melihat bayangan teman masa SMA bermain tertawa dan bercanda di jalan pulang bersama-sama.
Saat ia tersadar, tersisa Ta yang duduk menangis tepat di samping ranjang Kim. Sesampainya di rumah sakit, ayah dan ibu Kim menjenguk untuk memastikan kesehatan anak gadis kesayangannya itu. Mereka membawakan makanan dan keperluan Kim sebelum akhirnya bergegas pergi lagi untuk mengambil beberapa barang lain di rumah. Tak berselang lama, Ta masuk ke kamar Kim untuk menyemangati kekasihnya itu. Kim menyalakan televisi yang kebetulan tengah memberitakan kasus praktek ilmu sihir Bu Panor. Dalam berita itu disebutkan nama-nama korban tewas sebagai tumbal. Di antaranya adalah Notter, Porko, dan yang terakhir ditemukan sudah menjadi tulang belulang di dalam sungai adalah jasad Ta. Anak tiri Bu Panor itu sudah lama mati dan ditenggelamkan ke sungai untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Kim mulai menyadari saat penjaga kuil memperhatikan mereka ketika melawat itu bukanlah menatap susu sinot. Namun penjaga itu heran melihat tingkah 5 muda-mudi yang berbicara dan mengangguk-angguk sendiri. Supir perahu yang mengantar mereka pun keheranan melihat Ko dan Por menghadap ke arah kosong sembari terus asyik mengobrol entah dengan siapa. Tak menjelaskan jika selama ini ia berbohong tentang panti sosial. Ternyata setelah tamati, arwahnya selalu mengikuti Kim kemanapun gadis pujaannya itu pergi. Saat di kelas, tangan Ta menempel di tangan Kim hingga keringat membasahi meja belajarnya. Bahkan setelah tugas usai, Ta menemani Kim mengerjakan tugas dan menyandarkan kepalanya di bahu gadis itu. Ta menceritakan kejadian yang menimpanya di masa lalu. Siang itu, ayah Ta, Prawit, merekam kegilaan istrinya memakan daging dukun paon mentah-mentah di dalam hutan. Bu Panor yang memergoki Pak Prawit merekamnya langsung menghantam kepala suaminya sendiri hingga tak sadarkan diri. Sejak saat itu, Ta, ayahnya, bahkan adik tirinya diperlakukan dengan keji oleh Bu Panor. Nenek dikunci di dalam toilet selama berbulan-bulan hingga ditemukan tak bernyawa karena kelaparan. Nenek selalu mengetuk pintu toilet namun tak ada satu orang pun yang bisa menolong. Sementara Ta sendiri mendapat perlakuan paling mengerikan selama berbulan-bulan lamanya dengan siksaan yang sama seperti Por. Meninggalnya Ta menjadi sebuah kebangkitan. Arwah Ta enggan meninggalkan teman-temannya agar mereka juga merasakan penderitaan yang sama. Dari luar rumah sakit, kedua orang tua Kim berjalan memasuki mobil yang terparkir di sana. Namun tiba-tiba Kim mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri terjun dari lantai atas rumah sakit dan menimpa mobil tepat di hadapan orang tuanya. Di tangannya terdapat boneka tanah liat yang diikat tali suci. Ta kembali mengingatkan Kim akan kejadian masa lalu. Ternyata Ta cukup populer di sekolah karena kemahirannya berolahraga. Kim dan Keo berlomba untuk mendapatkan hati Ta. Tak mau kalah dengan siswi nomor 1 di sekolahnya, Kim mendatangi dukun paon untuk meminta resep pelet agar Tak bertekuk lutut padanya. Dukun itu memberikan boneka dari tanah liat seraya mengatakan jika pria yang dipelet oleh Kim akan terus bersamanya sampai mati. Kim yang sudah kehabisan darah melepas genggaman boneka di tangannya pertanda dirinya telah meninggoy. Tangisan pilu ibu Kim terdengar menyesakkan hati hingga semua orang berkerumun membantu mengevakuasi jasad Kim. Dan film pun berakhir. Meski hanya bermodalkan ratusan ribu atau jutaan rupiah, santet, teluh, pelet, dan sejenisnya akan selalu mengambil lebih dari yang dipersyaratkan sebelumnya. Orang yang menggunakan ilmu sihir demi sebuah kekayaan akan digantikan dengan kesusahan tragis lainnya yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Semudah memindahkan barang dari tangan kanan ke tangan kiri dan begitulah sebaliknya. Semoga para supai semua selalu dalam lindungan Tuhan dan terhindar dari ilmu sihir. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, yo, yo.